Ada orang kadang tidak pantas menduduki jabatan-jabatan tertentu. Tapi kok tiba-tiba orang itu menduduki jabatan ini? Sehingga orang yang timbul rasa dengki di dalam hatinya atau yang memiliki dengki karena atau orang yang ingin berambisi memiliki dudukan serupa, ini pas nyator, tak mungkin, mak bisa tujuh ini otaan. Akhirnya komplain. Ketika komplain pas ademo untuk melengsarkan, padahal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa khususiyatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faidatur rabi'atu, adapun faidah yang keempat. Anni ra'aitu ba'dal khalqi, sesungguhnya saya melihat ba'dal khalqi kepada sebagian makhluk, dhanna yang menyangka, syarafahu wa izzahu, bahwa kemuliaannya, wa izzahu dan kehormatannya, fi kathratil aqwami wal asyairi, ialah berada pada banyaknya pengikut, wal asyairi dan banyaknya keluarga. Faghtarra, sehingga tertipu siapa sebagian makhluk itu, bihim, oleh mereka banyaknya pengikut dan banyaknya keluarga. Wa za'ama akharuna, dan menyangka akharuna, siapa orang-orang yang lain, annahu, bahwasanya kemuliaan dan kehormatannya itu, fi tharwatil amwali, ialah berada pada melimpahnya harta, wa kathratil auladi, dan banyaknya anak-anak keturunan. Faftakharu biha, faftakharu, lalu mereka berbangga diri, biha, dengan melimpahnya harta dan banyaknya anak-anak keturunan. Wa hasiba ba'duhum, dan sebagian lagi dari mereka itu menyangka, asyarafa wal izza, bahwa kemuliaan dan kehormatan itu, fi ghasbi amwalin nasi, berada pada kemampuan merampas harta orang lain, wa dzulmihim, dan menzalimi orang lain, wa safki dimaihim, dan menumpahkan darah orang lain. Wa'taqadat ta'ifatun, dan juga sekelompok yang lain meyakini, annahu, bahwasanya kemuliaan dan kehormatan itu, fi itlafil mali, ialah berada pada kemampuan menghabiskan harta, wa israfihi, dan menghambur-hamburkan harta, wa tabdirihi, dan mentabdir, berhura-hura, atau ya sama,
menghambur-hamburkan harta. Ini di antara renungan Syekh Hatim Al-Asam yang diungkapkan kepada gurunya. Selama ini saya melihat kepada sebagian manusia yang mengira bahwa kehormatan dan kemuliaannya itu tergantung banyaknya pengikut dan tergantung banyaknya keluarga. Sehingga ketika sudah banyak pengikutnya dan banyak relasinya, keluarganya, mereka tertipu dengan banyaknya pengikut. Jen bangga ketika banyak senoro, banyak pengikut, merasa hebat. Ini sudah menjadi orang yang tertipu. Sebagian yang lain mengira bahwa kemuliaan dan kehormatan itu tergantung banyaknya WC. Kemuliaan, melimpahnya harta, termasuk banyaknya anak potoh, al-aulad. Sehingga dari banyaknya harta dan melimpahnya atau banyaknya keturunan, mereka berbangga diri dengan apa yang ia miliki. Contohnya membusungkan dada. Banyak keturunan, merasa aman, merasa banyak harapan di masa depan. Karena memang sudah menjadi keumuman kalimat bahasa dari kalangan kita sendiri. Banyak anak, banyak rezeki. Tapi ternyata pada faktanya tidak demikian juga. Banyak anak justru banyak derita. Ketika mengelola itu semua tidak tepat secara aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Banyak besar. Tapi ternyata tak yangkui dengan ejelena Allah. Justru banyak besar masyarakat. Sabalika banyak anak tapi tak didik ke jalanna Allah, tak didik ke jalanna Rasulullah. Justru maka bukan kebahagiaan yang didapat, tapi derita yang didapat. Karena tanggungannya demikian berat. Orang yang banyak anak potong, tapi kalero adidik, kalero majalan, kalero ngoluaki dari jalanna Allah dan jalanna Rasulullah, tak sesep, lopot jalan, keluar dari relnya. Mereka bernikah bungaan, tapi justru derita karena banyak tuntutan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka tertipu sehingga berbangga diri. Seakan-akan harta bisa membeli segalanya. Tapi perlu diingat bahwa harta itu mungkin bisa membeli tempat tidur, tapi tidak bisa membeli kantor. Tidak bisa membeli tidur. Hanya mampu membeli tempat tidur, tapi tidak mampu membeli tidur. Tak bisa. Tedung nika pas belajar BPC tak bisa beli. Karena muntilo serbuk, tampon nak bermafu yang kui BPC pakai. Sabalika, harta hanya bisa membeli mobil, hanya bisa membeli fasilitas-fasilitas yang ada, tapi harta tidak bisa membeli kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Ternyata nikmat itu bukan karena banyaknya harta, bukan karena banyaknya keturunan. Ada sebagian yang lain kelompok meyakini bahwa kemuliaan dan kehormatan itu tergantung bagaimana ia menghambur-hamburkan hartanya. Sepenting royal. Dikiranya dengan bersikap royal, dengan hartanya, dia bisa mulia. Dia bisa menjadi orang yang terhormat. Padahal itu semua hanyalah tipuan saja. Banyak orang dermawan, tapi ternyata dikecewakan oleh kedermawanannya itu sendiri. Mak bisa orang dermawan dikecewakan oleh kedermawanannya sendiri, yaitu ketika dia berbuat kebaikan tidak ada niat karena Allah Ta'ala.
kun berak teroya lemah manusia. Akhirnya ketika yang ia hambur-hamburkan sudah habis dari genggamannya, maka jika niatnya hanya karena manusia, orang lain pun akan meninggalkannya. Mun tidak layak tak kira nemu kancatan. Jadi mangkana bodi ketika ibaratnya sukses bi Allah, diberikan kesuksesan, mampu berderma sebaik mungkin, ketika murni karena Allah Ta'ala, sehingga dalam genggamannya sudah habis ditasarrufkan, diberikan, dibagi-bagikan lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala, maka meskipun tidak ada yang menemani dari kalangan manusia, tapi yakinilah pasti Allah akan tetap setia untuk mendampinginya. Bentada careta na sombong careta ketika orang dermawan lampu lillahi ta'ala ni kai palai sareng Allah. Tapi mun lampu karena niat manusia sekutan lain pak. Banyak. Makanya muncul kalimat cak-ucakan coba lampu goreng. Coba lampu. Kadang ika miskin. Itu yang niatnya karena manusia. Tapi mun niatnya karena Allah Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Setiap apapun yang kalian infakkan dari harta kalian yang kalian miliki, fa huwa yukhlifu, maka bekal ikante ya Allah Subhanahu wa taala. Nyata. Mun pon sombong niat karena Allah. Allah kita kira noro akan teh. Jak sombong ikatan niat sareng Allah Ta'ala. Minta ganti ke manusia tak mungkin. Karena manusia kadang melupakan jasa baik orang lain. Itu sudah menjadi kebiasaan manusia. Siapa manusia kan? Coba kita berbuat baik sudah 10 tahun kepada orang lain. Tapi 1 detik, 1 hari saja melakukan suatu kesalahan, maka kebaikan 10 tahun akan hilang dalam ingatan begitu saja. Yang akan terus dikenang hanyalah kesalahan-kesalahan yang tak sengaja dilakukan. Itulah sifat-sifat manusia. Berbeda dengan sifatnya Allah. Manja abil hasanati, kata ayat tadi itu, falahu khairum minha. Allah akan senantiasa memberikan penghargaan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Bahkan akan melipat gandakan kebaikan yang dilakukan oleh setiap hambanya. Namun ketika melakukan kesalahan, Allah seringkali mentoleransinya dengan memberikan maghfirahnya, pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih banyak nilai kebaikannya yang dilihat oleh Allah daripada nilai-nilai kesalahan yang dilakukan hamba-hambanya. Itulah hebatnya Allah. Makanya rugi ketika kita melakukan kebaikan tak karena Allah Ta'ala, kan rugi. Jadi manusia hanya melihat satu aspek. Apalagi kalau sudah citra seseorang itu memiliki citra yang buruk. Melakukan kebaikan apapun akan tetap dipandang buruk. Coba mun kadung coba orang nikah, belum pernah nepo sekalian umpamana. Atau melakukan kesalahan-kesalahan. Teka kebaikan bagusan apa. Setelah itu, pakun ya congo-congo boleh. Itulah pandangan manusia. Tapi mun ka Allah Ta'ala kan punten. Wa rahmati wasi'at kulla syai' wa rahmati wasi'at kulla syai'. Tang rahmatnya melebihi luas dari segala sesuatu. Bahkan sabaqat ghadabi, mendahului murkanya Allah Ta'ala. Rahmatnya Allah, kasih sayang Allah. Dan sebagian yang lain mengira bahwa kemuliaan dan kehormatan itu tergantung jawarannya. Ada sabkid dama itu namanya jawara, mampu menumpahkan darah orang lain. Jawara kan tukang carok. Wah, untuk jawara seolah-olah mereka sudah terhormat sudah. Tak kowe orang. Merasa kata kowe lebur, kata kowe orang. Cek orang benih urusan takok. Takok nama manusia ini kan kun kira urusan nang itunya. Tapi ketika nang urusan akhirat bukan akan berhadapan dengan manusia lagi.
tapi akan dihadapkan dengan sang pencipta alam semesta. Jadi tak perlu nyari kehebatan di hadapan manusia. Sudah tak penting lagi ditakuti manusia. Mak lebur kata koi manusia, tapi dileputokan nyari manusia. Kan repot. Bahkan nama lagi nuragan yang sekiranya manusia itu menjadi gentar kepada dirinya dengan cara yang tidak benar, sehingga bersifat anarkis dan semacamnya, atau merampas harta orang lain, rampok umpamanya, atau abegal, ghasbu amwalin nas, merampas harta orang lain, kan termasuk begal, termasuk rampok. Sehingga dengan ketika berhasil merampas orang lain, mereka merasa bangga, hebat. Padahal itu adalah i'tiqad yang salah, prinsip yang salah dalam kehidupannya. Ketika sudah melihat fenomena-fenomena yang demikian, Syekh Hatim Al-Asam wa ta'ammaltu katanya. Lalu saya merenung fi qaulihi ta'ala, tentang firman Allah Ta'ala yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya paling mulianya kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah yang paling takwa di antara kalian. Artinya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah siapapun yang paling takwa, memiliki nilai-nilai takwa yang sempurna, itulah saya paling mulia. Walaupun tidak memiliki fasilitas harta, walaupun tidak jawara, walaupun tidak menghambur-hamburkan harta, walaupun tapi memiliki ketakwaan yang kuat kepada Allah, salat 5 waktunya dijaga, bahkan mampu menjaga salat tahajudnya, amaliyah sunnahnya dijaga. Ini menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pernyataan demikian dari Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Fakhtartu, lalu saya memilih, kata Syekh Hatim Al-Asam, memilih apa? At-taqwa, kepada ketakwaan. Wa'taqadtu, dan saya juga meyakini annal Qur'ana haqqun shadiqun, bahwasanya Al-Qur'an itu haqqun shadiqun, adalah benar dan jujur. Pernyataan Al-Qur'an ini kan fakta, hakun, nyata, fakta. Semakin orang mereka ajaga kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti jadi pamulja sareng Allah Subhanahu. Dan egaliburi baik manusia. Benikun para egaliburi manusia, tapi egaliburi malaikat. Itu sudah menjadi sesuatu yang nyata dari zaman dulu. Kanjeng Nabi ini kan asalnya adalah pendakwah, Rasul yang diutus oleh Allah dari kalangan al-ummi, yang buta huruf. Tahun yang nulis Kanjeng Nabi ini kan. Tak sekolah maksudnya. Tapi karena memiliki kedekatan yang luar biasa, takwa maksudnya, ya Allah. Sampai sekarang akan terus terkenal. Siapapun orang akan merindukan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena sebab apa? Karena sebab ketakwaannya. Setelah itu, para sahabat yang takwanya di atas rata-rata, bahkan para sahabat mereka kedudukannya lebih tinggi dari wali-wali zaman sekarang. Wali zaman sekarang ini kan pakun akiblat ke sahabat Kanjeng Nabi. Termasuk orang-orang si takwa pasti dirindukan, bahkan ketika sudah wafat akan tetap dikenang dan dirindukan. Tekak pun situ apa ya? Termasuk guru kita Kiasat akan terus dirindukan, bahkan terus diharapkan kehadirannya meski di dalam mimpi. Tak ada orang mukhlas mun mate. Kataku when diharapkan kehadirannya, mun datang ya sangkuni coba. Ya sangkuni tindatin. Wah, ada pocong datang. Tapi kalau orang-orang takwa, meskipun datang secara nyata, nampak di hadapan mata, bukan di dalam mimpi, tidak akan pernah ada rasa takut, bahkan bahagia.
karena aroma saya rabui Jawa. Merasa datangi seorang soleh dan takwa. Sehingga dalam sebuah untayan syair ada ungkapan mautut taqiyyi hayatun la nafadalah. Meninggalnya orang takwa nikah pada hakikatnya hayatun la nafadalah, adalah kehidupan yang hakiki yang tidak akan pernah mati lagi. Wa kam min qaumin wa qad mata qaumun wa hum fin nasi ahya'u. Banyak ulama-ulama, orang-orang soleh, orang-orang takwa yang memang meninggal wa hum fin nasi ahya'u, tapi di dalam jiwa atau di dalam hati orang lain, manusia yang masih hidup, mereka tetap terkenang akun bodoh, seakan-akan tak seda, seakan-akan tak wafat. Itu luar biasa. Bahkan pernyataan Allah Ta'ala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, termasuk orang-orang yang takwa, jok sangkuni, jangan sampai disangka bahwa mereka itu mati-mati begitu saja. Akan tetapi bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka, bahkan yurzaqun, mendapatkan rezeki. Ini luar biasa. Jadi Syekh Hatim Al-Asam itu mengharapkan kehidupan yang nyata. Dengan cara apa? Berkendaraan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kendaraan. Wa dhannahum wa hisbanahum kullaha. Dan saya meyakini bahwa sangkaan dan dugaan mereka tentang bahwa kemuliaan itu ada pada harta, kemuliaan itu ada pada anak cucu dan keturunannya, kemuliaan itu ada pada sikap jawaranya, kemuliaan itu ada pada sikap menghambur-hamburkan hartanya. Kullaha, semua itu batilun, adalah cacat, sia-sia. Ternyata tidak sedemikian adanya. Ini yang direnungkan. Orang mak nyemboga dunyana, mak nyemboga nak potona, mak nyemboga kekuasaannya, mak nyemboga jawaran. Jadi aroma hebat badan itu. Kita sama-sama akan dipintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hilanglah segala kesombongan, hilanglah segala kekuasaan, hilanglah segala bentuk kejawaraan ketika sudah dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala dengan segala hisabnya Allah Ta'ala. Mun pun tanya kibi mungkar nakir teka mun pentar pencak nang itunya tak kira apa pencak. Mun pun tanya kibi mungkar nakir dalam kuburan teka pun nyaman nuragen tak kira apa ajurus. Mun pun tanya kibi mungkar nakir ngeter kakap gemeteran. Sehingga pertanyaannya tidak sama dengan amalan-amalan kanuragan. Ternyata yang ditanyakan munkar nakir itu adalah marrabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa panutanmu, dan apa, di mana kiblatmu, dan siapa saudara-saudaramu. Udah 5 pertanyaan. Mun lulus aja jawab 5 pertanyaan mereka. Insya Allah selamat dengan alam kubur, dari fitnatul qabri, dari fitnah-fitnah kubur. Tapi mun na'udzubillah pas paling tak selamat. Nika kan pun beri bocoran ka ada. Pertanyaan alam kubur, jawabannya sudah diberikan, bocor ke ada, sudah dikasih tahu. Tapi tidak semua manusia, tidak semua orang bisa aja pertanyaan namun karena kadung tak kancing lesan nih. Kadung kulin, kemana kita kok ngadepi mungkar nakir? Serem. Cuma tenang, tak usah terlalu khawatir. Umat Rasulullah Sayyiduna Muhammad mereka pada
kabungaan. Karena mungkar nakir tak kenging mewujudkan wajah seram, wajah angker terhadap umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir dalam riwayat mungkar nakir menampakkan wajah seramnya ketika bertanya itu menghadapi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ketika sete mereka pas datang ngebi mungkar nakir. Kalabot wajah yang menakutkan. Akhirnya panglo sarang Sayyidina Umar. Baan mun ka umat ta Kanjeng Nabi Muhammad ceu ngajari ya. Karena dalam jiwa na umat ta Kanjeng Nabi Muhammad masih ada pancaran-pancaran sinar solawat. Tekak pun meler geluna. Tapi kan agembi mun bada solawat norok bunte. Kenika yang akan menjadi pancaran cahaya. Detik nur Kanjeng Nabi ruah bada nang jiwanya setiap orang mukmin dan muslim. Detik cek pate kok naku ka umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebat kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Israel mun datang ke umat Kanjeng Nabi ada buahnya beuna. Ada buahnya beuna. Deka abri bocoran. Walaupun abok serem, tapi nang edaina malaikat Israel ni kan pada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi harapannya apa? Ketika umat Rasulullah didatangi oleh malaikat Israel untuk ngabas kadaina. Jadi terlontar dan terucap di dalam hatinya kalimat la ilaha illallah. Tekak pun tak agambi nengelesan tapi kan mun ngabas ki akar retak biasanya kan. Seperti kita lah kalau jalan itu kan nemu tulisan kadang tak maca kan tapi kan pasti akar retak yang dalam hati. Harapannya itu agar apa? Agar setiap umat Rasulullah meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Karena sebagaimana termaktub di dalam hadis, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa-sapana orang. Saya ketika cabut nyabanya lalu pada akhir ucapannya adalah mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Pasti jamin masuk surga bi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikah khusus keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cek kun perak ngambek ke nikah. Tapi kau tu membersihkan segala apa yang menjadi kotoran di dalam jiwa. Cek toroaki nafsu. Mun di pekel ka orang, cek bi abi aki. Mun lebur ka orang, cek bi abi aki kia. Ahbib habibaka haunamma. Cintailah kekasihmu sedang-sedang saja. Asa yaumamma bisa jadi suatu hari nanti dia akan menjadi musuhmu. Sebaliknya, bencilah musuhmu haunamma. Sedang-sedang saja. Benci ka orang ini apa sedang. Tak usah betal-betal. Asa yaumamma bisa jadi suatu hari nanti dia akan menjadi kekasihmu atau menjadi orang terdekatmu. Jadi mun abolika sebuah kaidah nika khairul umur awsatuha. Sakus-bagus perkara nika sedeng-sedeng. Baci sedeng, lebur sedeng. Tak betal-lebet parana. Teka ni serga bini saga nika juga. Di serga anak ki sapa nika juga. Padang sedeng jak betal-lebet. Sabalik ke orang bebini ni serga lakena cok betal-lebet kia. Karena asa yaumam mangki wadana bisa jadi suatu saat nanti os kadung dadi musuh. Ini kan apa boleh dinyatakan dalam Al-Quran. Inna min azwajikum wa auladikum aduwan lahkum. Sesungguhnya dari istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu bisa jadi musuh suatu saat nanti. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah kalian. Tekak bodoh rahasia, coba buka warana ka bini ni. Sabolik ke bini, coba buka warana. Artinya dalam hal ketika khawatir nanti suatu saat ketika naudzubillah pasti musuh mereka menyebarkan rahasia-rahasia tak bagus maksudnya. Makanya Allah neka luar biasa memberikan pandangan fahdharuhum sehingga ante-ante.
Berma montro harmonis kiwa tepat didik secara syariat guru kenika akan menjadi kekasih sejati. Sakone aki al faidatul khamisatu. Adapun faidah yang kelima. Anni ra'aitu an-nasa yadhummu ba'dhum ba'dhan. Saya melihat kepada orang-orang yadhummu ba'dhum ba'dhan, saling mencelah antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya. Lebur le calian mangken kok. Yadhummu ba'dhum ba'dhan. Wa yaghtabu ba'dhum ba'dhan. Dan juga suka menggunjing lebur arasanan. Yaghtab nika arasanan. Wa yaghtabu ba'dhum ba'dhan. Suka menggunjing antara sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya. Fa wajadtu dzalika. Lalu saya mendapati faktor hal tersebut. Apa faktornya kok bisa lejalian? Kok bisa kacator saling kacator? Napa faktornya? Minal hasadi wal jahi wal ilmi. Ternyata faktornya rasa dengki wal jahi dan faktor kedudukan. Wal ilmi dan faktor pengetahuan. Rasa di rasa dengki pasti kenapa? Wal jahi burubuan posisi. Burubuan posisi. Napa boleh? Yang paling sering menimpa kepada orang-orang alim, orang-orang sepadan di pangkat, wah nikah. Tak usah tak kerja ke orang kenika. Napa boleh kun para politik. Rek serekan. Konteng acubo oke salah setong. Saya setong ngefan ka setong tapi bocik ka setong. Saya boleh ke pendukung ka setong. Enggak terus. Lejalian terus. Itu karena faktor ada timbul rasa dengki. Fata'ammaltu fi qawlihi ta'ala, lalu saya merenung. Kembali merenung tentang firman Allah Ta'ala yang berbunyi nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di juz 25, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membagi-bagikan penghidupan mereka fil hayatid dunya di dalam kehidupan akhirat. Engkau siatu pangkat, engkau siatu rezekina, engkau siatu posisina. Pada dia apa? Mereka sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia. Ada orang kadang tidak pantas menduduki jabatan-jabatan tertentu. Tapi kok tiba-tiba orang itu menduduki jabatan ini. Sehingga orang yang timbul rasa dengki di dalam hatinya atau yang memiliki dengki. Karena atau orang yang ingin berambisi memiliki dudukan serupa. Ini kan pas nyator. Tak mungkin. Mak bisa tujuh ini. Akhirnya komplain. Ketika komplain pas ademo. Untuk melengsarkan. Padahal setiap pangkat, setiap kehormatan, setiap fasilitas kekayaan, apapun yang dimiliki, itu sudah menjadi bagian-bagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya Allah. Jadi munbada orang, mereka sukses, tak usah dengki. Berarti paparingnya Allah terhadap orang tersebut. Ada orang soki, tak laku, keng soki. Orang mondi banyak kayak dengki nih kabuh, sangkaan macam-macam gitu. Wah raja ya. Padahal yokor biaba na abo na laku tak soki. Sehingga iri kepada orang lain gara-gara memiliki fasilitas harta yang padahal harta itu diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena Syekh Hatim Al-Ansam menganalisa ayat nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya ini, sehingga apa yang didapat fa'alimtu, sehingga saya mengetahui, memahami annal qismata, bahwasanya bagian-bagian itu, pangkat-pangkat itu kanat minallahi ta'ala fil azali, ia sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala fil azali, sejak
alam azali. Sejak alam azali ini kan adalah alam yang belum ada apa-apa. Nikah pun takdir Allah sudah berlaku, sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga ada kalimat doa nikah, menikah baca. Insyaallah wa salaman bi Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Empian mundi nikmat, macam akhir nikah pun. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata. Yuji bi Allah, ngocak boleh. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billah. Mah apapun sya'allahu yang dikehendaki Allah karena pasti terjadi. Wa ma lam yasha' dan apapun saya tak kasukani bi Allah yang tak dikehendaki Allah lam yakun tidak akan terjadi. La haula wa la quwata illa billah. Sehingga dari itu semua tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Biar terus jadi presiden, teka aku lur tak kira nampak jadi presiden. Pangkat orang dari Allah. Tak usah tak kira jadi presiden, jadi RT. Mun tak beri pangkat, tak bisa. Nama boleh jadi kiai. Mau kopi terus jadi kiai. Cek sih habis cabisan. Ma ambisius kagak terus jadi atau. Padahal semuanya itu akan berjalan ketika seia dan sekata dalam kekompakan. Tekak kiai mun tak ada santri, tak kira jadi kiai. Santri mun tak ada kiai, nang kita kira jadi santri. Kan saling membutuhkan. Jadi pada tak nyaman nongkun. Ki paling tak nyaman jadi toko. Pikiran naunya serbuk. Oben ka ada, saya lain tak oben lah, kiai oben ka ada. Karena apa? Tugas sawanya. Pejabat sana ka juga. Maka pi-pi terus jadi pejabat. Tengok nikah. Tinggal. Kala tuumanna dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang dituum oleh Allah, sampun tentu akiwi Allah. Nikah pada fungsina bang siapa? Engki mun pas teti pemimpin kakapi jangan romerah siapa sih teti bawahan. Mun pas teti orang soki kakapi siapa saya beri anak zakat. Mun pas teti orang miskin kakapi kita ada mamung wasanan. Mun pas teti bawahan kakapi siapa sih itu semua roda kehidupan. Engki mun pas ngabeseki Pak Nawira sama ken capina pedis. Wah. Engki salahna siapa? Tak bisa. Pas namanya capi iya sama ken. Terona bang Pak Nawira, kita milo. Cek keratu uman dari Allah. Baktona larang. Barang cara menyikapinya, norok nyokore kan nikmat-nikmat seekan di orang lain. Ikut bersyukur terhadap nikmatnya orang lain yang diberikan Allah kepada orang lain. Insya Allah Allah akan memberikan nikmat itu juga kepada orang yang ikut bersyukur. Menjentengki tak minum ya. Tak minum. Tungki kan nikmat orang lain, bah, tak kira beri ya Allah. Yakin tak kira beri. Coba norok nyokor. Pak Nawira capina larang ngomong alhamdulillah. Tahu koto mari ngoca alhamdulillah ya surya gitu kan. Sahabat tak koto mana? Insyaallah oleh tekak sasuryaan. Kan tapi muntingki antara ka surya simbol tak kira beri Pak Nawira. Itu kan sudah tanda-tanda yang sangat simpel. Wah, cok engko ala ko ketengki jangan Pak Nawira itu nak lah. Tekak Pak Lopak tak kira beri. Tapi menurut alhamdulillah le tiga capi nama apa le mungkin kangal mun tak lakone ya terero kok surya cak bocah gulem ya. Itu nikmat namanya. Ikut mensyukuri nikmat, ikut berbahagia terhadap apa yang menjadi nikmatnya orang lain. Cok kadung nika mun ate tak boros, ate banyak enak. Orang yang beri nikmat nika. Marengok. Mayuri ya saya beri nikmatan kok. Nikahnya mana hasud. Berbeda dengan ripto. Mun ripto nikah hasud kia tapi king di pangatero para wada. Tak taker duka marosaka seteti nikmat orang lain. Beremang kok senteron dia nikmat ngak jeria kia. Nikah ripto. Rasa tampuruan king tero pada berat. King tak taker arosak. Mun hasud nikah. Sela nikmat orang lain berma seelang dari nikmat dari orang lain ke nikah. Kun barang seakan-akan kau tahu nanti beri nikmat.
Neka kan palang betul. Kadang banyak yang neka tak rasa. Cak pun masuk ke dalam hati kita. Makanya perlu introspeksi diri, merenung. Apa yang menjadi firman Allah itu direnungi. Apa yang menjadi sabda Rasulullah itu dikaji. Apa yang menjadi fatwa-fatwa ulama neka ki penting. Supaya apa? Supaya ditampa dekat hati. Sehingga karena Syekh Hatim Al-Asam sudah demikian rupa, luar biasa. Pas lega dada, napa ungkapan terakhirnya? Fama hasadtu ahadan. Sehingga saya tidak pernah dengki ahadan kepada orang lain. Waraditu, dan saya rela biqismatillahi subhanahu wa ta'ala terhadap paparenga Allah subhanahu wa ta'ala. Saya rela sudah terhadap pemberian Allah. Bagian dari Allah itu apa? Beri apa-apa ya sudah rela. Cek sama Allah. Ya, namanya capi pada capina. Tapi larang nggak tak ada. Karena setong fokus, setong ikakan lalat buah, tak ada rontok. Tak milogia. Artinya usaha boleh sama, tapi hasil pasti berbeda. Ini yang sudah. Berapa cara namun terongnya kenikah berlomba-lomba dalam kebaikannya. Cok sampai mamate nikmata orang lain. Papa demi lo. Alhamdulillah mantur pada agi ya. Di orang ke Mekah, nangali orang ke Mekah do mantur. Orang umroh, orang aduh. Orang nangali datang ke di mobil. Sokore. Olah laku satu malam. Bila tetia kata Tuhan Allah, ridwan Allah di mobil dia. Di sepeda motor. Di nikmat. Yang cek terlalu melihat nikmat orang lain. La tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi azwajan minhum. Cek sampai ngabuskan nikmat orang lain. Mun terus ngabuskan nikmat orang lain. Ambek nika ampun-ampuruan. Ate nika ampun talebot pasanan. Mak jari amalolo saya beri engkau bila. Enggak kena nika ampun-ampuran. Tingkat ngabuskan nikmat abak tibi pun saya paring aki Allah. Supaya terus menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Mungkin berala reka yang bakar malolo. Dibudi tak ende karena saya bu pasangan. Nah saya bu nak ni kebon abus. Ada nikmat tempang ngabus hakim dan. Mun ngabus nikmat nikah ngabus ka bos ngabus ke atas. Mun ngabus ke atas tak nemu mare. Tapi mun ngabus ka bos alhamdulillah terus asokor daga Allah Subhanahu wa taala. Endi sepeda motor ngabus ka bawah. Alhamdulillah tempung sepeda pancat. Di sepeda pancat. Alhamdulillah kan tempung asalan soko. Ajalan soko ngabus ka bawah. Alhamdulillah tempung agarsot. Ki agarsot pentenan pun tempung setruk. Tak ajalan sekali. Akhirnya akan terus ada rasa syukur. Tapi mun ngabus ke atas. Saya jalan soko ngabus ke atas di sepeda. Puja saya nanti sepeda. Padahal sehat tak yokor pasanan, tak sokor. Sendik sepeda ngabuskan sendik sepeda motor, jangan akan cepat. Sendik sepeda motor ngabuskan sendik mobil. Sendik mobil ngabuskan setengkian boleh. Tak mare. Tamak kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap nikmat itu harus disyukuri. Itu yang disebut dengan ikhlas ridho terhadap apapun yang menjadi pemberian Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita saja jadi hamba-hamba yang ridho terhadap pantumanna Allah Subhanahu wa taala. Tu'umanna Allah sehingga menjadi tu'uman sepenuh ridhonya Allah, penuh rahmatnya Allah, sehingga sekecil apapun yang menjadi pemberian Allah itu senantiasa bisa kita syukuri. Ala hadhihi niyyah li kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-faidatu sadisatu wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكلام لو كان يبرق الحنان كنت قلت إني بحبك من زمان. الكلام لو كان يبرق الحنان